Ya, karena karya dan kontribusi mereka di tahun 1900-an awal itu, mereka itu dijuluki sebagai bapak anime atau father of the anime. Di Google itu tertulis yang ini anime pertamanya. Halo, kenalin aku Kano Joshi di video Wibu Cari Tahu. Nah, di video kali ini tuh aku udah ngumpulin beberapa bahan dan topik yang sebenarnya tuh aku penasaran secara pribadi. Sesuai judul dan juga thumbnail mungkin kalian udah tahu, udah lihat. Dan ini Wibu Cari Tahu di episode yang kelima, sejarah tentang anime. Mulai. Oke, jadi aku udah mengutip dari beberapa website yang ada di internet. Dan beberapa di antaranya tuh menurutku cukup menarik, sehingga aku rangkum dan aku ringkas menjadi ya beberapa bagian dan akan aku sampaikan di sini. Yang pertama itu dari artikel ya japancitytour.com ya. Jadi di sejarah anime pada tahun perkiraan 1907 di 1900 awalan itu banyak seniman-seniman atau artis Jepang yang terinspirasi dari barat, terutama di industri animasi ya. Terinspirasi itu dari Disney. Mungkin ada yang udah tahu, kartun itu dulu dipakai ke beberapa audiens yang agak random, terutama anak-anak, terutama anak-anak. Nah, mereka pada saat itu, seniman-seniman Jepang pada saat itu berpikir bagaimana kalau kita bikin animasi khusus Jepang. Nah, itu awal mulanya itu di tahun 1900-an. Dan pada saat itu juga itu sulit ya, karena banyaknya kendala, kayak di Jepang itu banyak sekali bencana alam kayak gempa misalnya seperti itu, dan juga era perang dunia ya, tahun 1940-an itu perang dunia 2 pecah, 1900-an juga perang dunia pertama kalau nggak salah. Dan anime itu diperkirakan diproduksi di tahun 1907, dan ada yang bilang juga di tahun 1912. Anime pertama yaitu Katsudo Shashin ya, atau biasa disebut sebagai Matsumoto Fragment. Ini gambarnya, aku nggak tahu apakah ini yang pertama apa enggak, tapi di artikel ini dituliskan ini yang pertama. Bukan di artikel ini sih, tapi di Google itu tertulis yang ini anime pertamanya. Dan juga di tahun 1912 itu, tepatnya di 15 Mei 1912, itu ada Les Exploits de Follett yang digarap dari Emil Cole, yaitu animasi 2D yang pada saat itu tuh tayang di layar kaca atau di sinema Jepang pertama kali. Itu bukan anime, yaitu animasi yang tayang pertama di negara itu, bukan yang diproduksi terus ditampilkan di layar lebar ya. Kalau yang pertama kali diproduksi itu diperkirakan itu tadi Katsudo Shashin itu. Lalu lanjut di tahun 1940, Jepang tuh menayangkan perdana yang disponsori pemerintah anime-animenya, itu dari tahun 1319 sampai 1945. List animenya nanti aku tampilin ya di sini, ini menurut wiki kalau nggak salah. Dan setelah perang berakhir, banyak komik atau manga yang disebarkan atau didistribusikan kepada penduduk supaya untuk mengurangi ketegangan perang, dan juga ya awalnya tuh buat pengalihan isu gitu. Udah ini hiburan diberikan ke penduduk supaya nggak tegang perang. Dan pahitnya kenyataan yang ngebuat Jepang itu pada saat itu kalah di Perang Dunia II, jadi ya maklum aja. Dan ini menurut artikel Rijksdag Anime yang pertama rilis dan menjadi anime pertama adalah Katsudo Shashin. Jadi ada 2 artikel yang menyebut tadi itu Katsudo Shashin, kan aku awalnya nyebut di awal artikel yang sebelumnya kayak nge-mention bahwa Katsudo Shashin itu yang anime yang pertama kali dibuat kalau nggak salah itu dari kapur. Dan ini artikel yang berbeda, Rijksdag Anime menyebutkan bahwa Katsudo Shashin itu adalah anime yang pertama kali dibuat. Dan anime pertama yang menjadi film, dalam tanda kutip itu film, yang rilis secara komersil adalah Dekobo Shingacho atau Meian no Shippai yang rilis di tahun 1917 nih. Aku akan tampilkan ilustrasinya.
Dan orang-orang seperti Oten Shimokawa, Juichi Koichi, dan Keitaro Kitagawa, ya karena karya dan kontribusi mereka di tahun 1900-an awal itu, mereka itu dijuluki sebagai bapak anime, the father of the anime. Karena mereka itu bisa dibilang kayak pencetusnya lah, mereka itu starternya gitu, pemula atau yang bukan pemula ya, pendiri atau apa sih bahasanya itu ya begitulah ya, mereka yang awal-awal bikin pelopor lah. Nah itu ini 3 orang ini dengan karya-karya mereka yang pada saat itu memunculkan semangat kreator-kreator untuk membuat anime lebih lanjut. Dan di sini aku juga menemukan sebuah artikel yang menurutku cukup menarik, cukup lengkap listnya. Tadi itu kayak artikel tipis-tipisnya di awal-awal tahun 1900-an. Dan ini ada artikel menurut lifeabout.com dan cukup keren sebenarnya artikelnya, jadi aku ringkas saja dan aku akan sampaikan. Setelah kekalahan Jepang di Perang Dunia II di tahun 1948 kan, Jepang kalah sama sekutu akibat nyerbu Pearl Harbor gimana nyebutnya. Akhirnya di bom atom Hiroshima Nagasaki, akhirnya ya narik kita merdeka Indonesia. Perusahaan modern animasi Jepang yang pertama berdiri adalah Toei Animation. Jadi ini adalah perusahaan pertama yang berdiri, dalam tanda kutip perusahaan animasi pertama di Jepang, Toei Animation. Real sepuh. Dan yang mendorong kemajuan animasi Jepang pada kala itu adalah peralihan TV ya, di tahun awal-awal 60-an atau 1960-an awal tuh TV mulai marak dan mulai jadi hal yang mainstream di masyarakat. Akhirnya anime itu lebih gampang didistribusikan. Sebelumnya kan layar kaca, terus bisa lewat TV juga. Dan adaptasi anime pertama yang diproduksi Toei pada saat itu adalah berasal dari manga populer, yaitu Mitsuteru Yokoyama atau Sally the Witch. Dan Kid with His Giant Robot Story Tetsujin 28 Go atau Niju Hachigo telah diadaptasikan dan tayang untuk TV oleh Toei dan TGC Eiken. TGC Eiken ini juga salah satu perusahaan di kala itu ya. Itu dua, yang tadi itu apa? Yang tadi itu ada Mitsuteru Yokoyama Sally the Witch, dan juga ada Kid with His Giant Robot Story. Itu mereka berdua tuh diproduksi, keduanya diproduksi oleh Toei Animation. Seperti yang kita tahu dan kita pahami, anime itu dibuat untuk Jepang dan dibuat oleh Jepang dan untuk Jepang. Kalian pasti paham konsep anime yang udah aku bahas di sebelumnya. Bedanya anime sama kartun itu apa? Anime itu adalah konsep animasi yang dibikin oleh Jepang ya, terinspirasi memang dari Disney pada saat itu. Kita lanjut ya, di tahun 1963 anime Jepang pertama itu diekspor ke Amerika. Itu awal mula anime itu dilempar atau diekspor keluar Jepang itu di tahun 1963, yaitu animenya adalah Tetsuman Atomu atau yang kita tahu Astro Boy. Nah, ini adalah kenapa aku Tetsuman Atomu itu karena kena bom atom terus namanya Atom. Bercanda. Yaitu diadaptasi dari manga milik Osamu Tezuka ya. Lalu di tahun segitu tuh banyak yang demand di luar negeri. Akhirnya ketika laris manis itu Astro Boy, itu banyak permintaan di luar untuk kayak, woi ekspor dong, nanti kita ingin gitu, bayar kan. Dan akhirnya di situ tuh mulailah muncul kayak dubber, terus censorship untuk menyesuaikan aturan-aturan di wilayah-wilayah tertentu. Karena ya tentu aja beda kultur, beda budaya, sehingga ya perlunya ada adjustment gitu di animenya. Kita lanjut lagi, di tahun 1970 mulai menjadi sebuah tren dan populer industri anime atau film dan live actionnya. Ini peak-peaknya industri anime itu cukup sukses lah di dunia, bahkan kayak nggak cuma di Jepang aja. Dan yang menjadi genre favorit kala itu adalah mecha atau anime dengan robot-robotan besar atau mobil-mobilan. Mungkin kalian pernah tahu kan, pada saat itu meta banget gitu ya. Ada
robot mecha itu sebuah Roman gitu, Roman cowok gitu, atau kayak kendaraan itu sepeda motor lah, atau pesawat lah, atau apapun itu pasti terlihat keren lah di mata para fans pada saat itu. Dan Tetsujin Niju Hachigo itu menjadi yang pertama ya, anime pertama yang tadi diproduksi Toei itu. Itu adalah kayak pelopor mecha pada saat itu. Dan itu pasti sangat-sangat masif mempengaruhi, ya yang aku bilang tadi, sangat menginfluence di tahun 1970-an. Lalu ada Space Battleship Yamato dan Mobile Suit Gundam yang menyusul ya, itu bahkan sampai sekarang Mobile Suit Gundam atau Gundam itu sendiri sampai sekarang franchise-nya dijual dan masih banyak demand-nya di seluruh dunia yang suka Gundam itu sampai sekarang. Ya aku pribadi juga suka ya Gundam karena memang desain robotnya itu luar biasa keren, asik gitu untuk dilihat. Kita lanjut ya di tahun 70-an tadi itu meta-metanya anime mecha dan juga anime yang berbau robot-robotan gampangannya. Lanjut lagi di tahun 1980-an atau di tahun 80-an. Mulai muncul studio animasi ya. Animasi pada saat di tahun 80-an tuh mulai muncul. Tadi tahun 60-an itu Toei, tahun 70-an itu mereka ngeproduksi, terus akhirnya menciptakan sebuah euforia meta baru, genre mecha. Di tahun 80 itu studio animasi itu muncul dan menjadi tonggak kemunculan dan kebesaran anime di kala itu di tahun 80. 70 dong naik, terus 80 naik lagi. Yaitu seorang mantan animatornya Toei Animation yang mungkin kalian udah tahu siapa beliau ini, yaitu dia adalah Hayao Miyazaki, dan juga ada koleganya yaitu Isao Takahata, dan ngebangun salah satu studio yang pada saat itu menjadi studio yang ngedongkrak dunia dan industri, yaitu apa? Ghibli, Studio Ghibli. Dan animasi yang digarap Studio Ghibli yang ngebuat dia famous pada saat itu adalah Nausicaa of the Valley of the Wind, dan ada juga ya kayak Neighbor Totoro, lalu kayak Spirit Away, itu lebih ke karya-karya mereka yang terbaru pada saat itu. Di tahun 80-an tentu Nausicaa ini yang wah ini Ghibli ini masa depannya cerah nih pada saat itu, pikirannya seperti itu. Kemudian ada Gainax namanya teman-teman ya, yang pada saat itu Gainax itu tercipta akibat perkumpulan fans animator atau orang yang gemar sekali dengan animasi, mulai ya dari fan-fannya doang berkumpul, akhirnya terciptalah grup secara profesional gitu kan. Akhirnya Gainax itu menjadi sebuah perusahaan profesional animasi. Ya, meski pada saat itu dia masih banyak produsen yang berambisi dalam menciptakan karya, tapi nggak semuanya itu sukses ya, jadi perlu digarisbawahi tetap ada yang gagal secara finansial atau bangkrut, nggak ngasilin profit lah gampangannya. Dan di tahun 80-an itu homemade video itu berevolusi lebih karena lebih gampang teman-teman dimiliki homemade video tuh kayak CD, DVD di kala itu. TV itu akhirnya sedikit mulai ditinggalkan ya, karena TV itu kan harus ngikutin jadwal tayangnya teman-teman. Tetapi home video itu lebih bisa ditonton secara suka-sukanya penonton lah. Kalian bisa nonton kapan aja, tinggal masukin ke kaset itu, DVD atau apapun itu, atau recordnya atau tape itu terserah pada saat itu. Jadi kalian bisa nonton tanpa harus ketinggalan jadwal tayang loh. Jadi home video itu ngubah industrinya di tahun 80-an. Karena hype yang tinggi pada saat itu ya, akhirnya terciptalah submarket baru yaitu OVA, Original Video Animation. Mungkin ada yang udah tahu atau yang belum tahu, OVA itu bukan side story atau story tambahan, tapi lebih kepada animasi yang ditunjukkan secara original dan dijual lewat Blu-ray biasanya. Dan tentu aja kalau udah OVA itu nggak ditayangkan di televisi. Jadi simple. Oh, ada juga ONA, OVA gitu kan. Mungkin aku akan bahas nanti di video yang lain. Dan disitu juga lah muncul anime khusus-khusus kayak orang dewasa ya, kayak hentai. Hentai itu munculnya tuh dari OVA yang nggak mungkin tayang di TV kan, bro. Kayak nanya. Jadi hentai itu
munculnya itu lewat OVA itu tadi, karena mungkin ya semua itu pasti ada pasarnya, apapun produk itu pasti ada demand-nya, apapun segala bentuk macam produk pasti ada pasar dan demand-nya. Tentu aja kalian yang suka nonton. Dan ya lama-lama ya teman-teman, home video itu ya berevolusi ke DVD yang lebih terbaru dan Blu-ray yang sebelumnya mungkin kayak CD gitu kan. Ya, tadi aku kan sempat nge-mention kayak Gainax itu adalah sebuah perkumpulan orang-orang yang suka animasi, terus akhirnya terciptalah Gainax dalam tanda kutip, itu sebuah perusahaan profesional ya. Dan Gainax ini adalah perusahaan yang nyiptain salah satu anime yang sangat influence banget pada saat itu, atau legenda lah gampangannya, legenda sih memang anime ini, yaitu apa, Neon Genesis Evangelion di tahun 1995. Dan Hideaki Anno adalah orang yang bertanggung jawab pada saat itu. Jadi ini adalah kreatornya Neon Genesis Evangelion, anime yang pada saat itu menjadi pelopor juga ya, anime yang dikhususkan untuk orang dewasa terbilang, karena kalian mungkin tahu genrenya terlalu agak eksplisit dalam tanda kutip, lebih frontal juga genrenya, lebih berat untuk anak-anak, sehingga tayangan broadcastnya itu dijadwalkan biasanya di tengah malam. Kalau menonton Evangelion tuh pastiin tengah malam karena anak-anak pasti udah tidur. Dan ya kita akan ngebahas sedikit perkembangannya ya, dari tahun 80 udah, tahun 90-nya udah, dan kita masuk ke tahun 2000-an. Yang kita tahu tadi berkembang pesat ya dari tahun 60-an itu kayak Toei lahir, terus 70-an itu genre mulai menyebar kayak Mecha, tahun 80-an munculnya kayak studio-studio lebih banyak lagi, dan tahun 90-an itu kayak makin asik lah. Dan di tahun 2000-an ini adalah game changingnya anime. Apakah menjadi sesuatu yang baik atau buruk? Nah, ini akan aku bahas. Pada saat itu sebenarnya di tahun 2000-an itu ada istilah namanya gelembung ekonomi, dan anime ini sendiri menjadi bubble ekonomiknya Jepang. Sedikit informasi, gelembung ekonomi itu adalah kayak dimana sebuah benda atau barang itu mengalami kenaikan nilai yang cukup pesat, dan itu bukan hal yang aman ya, karena terlalu jomplang, terlalu tinggi nilainya, melebihi nilai yang sebenarnya, sehingga suatu saat nilai itu akan hancur atau jatuh sejatuh-jatuhnya. Secara teori yang namanya tadi bubble, makin besar ditiup makin akan pecah juga. Nah, di tahun 2000-an itu banyak banget kayak perusahaan-perusahaan yang rugi, banyak banget animator yang dibayar di bawah upah, misalnya kayak mereka baru 3 tahun join perusahaan tapi nggak dapet upah yang sesuai, tapi kerjanya brutal. Nah, mungkin buat yang ngerasa kayak wah ini zaman dulu lebih bagus cara visualnya, iya maklum masih banyak tim produksinya dibandingkan anime-anime yang di tahun 2000-an kesini. Dan juga efek ini ya teman-teman bajak laut, mungkin ada yang tahu ya, beberapa teman-teman bajak laut yang mencari anime di internet tanpa membayarnya, itu juga menjadi salah satu faktor kejatuhan anime di kala itu. Dan untuk mengantisipasi itu adalah ya jelas pemotongan budget dan penyelamatan budget lewat apa ya, animasinya mungkin dikurangi kualitasnya, penggunaan CGI yang lebih menghemat, ya macam-macam lah ya. Kalian mungkin bisa lihat transisi anime di tahun 2000-an, terus metanya berubah lebih ke pemfokusan yang lebih ngefokusin kepada komik-komik yang udah pasti nih bakal meledak itu aja. Jadi nggak yang karya nih gas, nggak, lebih kepada dikontrol lah. Wah ini manga ini, komik ini punya potensi, ayo kita gas gitu, misalnya seperti itu. Dan sama seperti kayak sekarang mungkin di tahun 2022, 2023 akhir ini ya animasinya cukup agak greedy, nggak dibilang greedy sih, nggak kayak 50-50 lah ya, karena tim produksi itu kan menerimanya sesuai dengan budget yang diterima dari timnya inilah, tim yang ngepeloporin proposalnya. Beda mungkin kayak Mappa yang dalam kurun waktu 4-3 tahun ini masih gencar-gencarnya, aku nggak ngerti itu animatornya dibayar berapa, atau mungkin kayak yang bisa kita tahu Wit Studio menurutku cukup asik ya, funky, cuman nggak kayak berlebihan banget visualnya, tapi tetap masih bagus. Atau kayak studio yang kita bisa tahu
sepuhnya animasi di era-era modern, yaitu uh, lupa aku namanya apa, Ufotable ya. Ufotable itu ampun sepuh gitu kan, sepuh itu dia kalau bikin animasi luar biasa ya. Apakah dia mencambuk karyawannya? Ya nggak ada yang tahu ya, tapi memang luar biasa. Ufotable tetap bisa mempertahankan kualitasnya. Wow, luar biasa ya. Dia juga itu cuma mau ngambil project yang memang benar-benar pasti lakunya. Kayak kalian buat pecinta Fate series mungkin tahu Fate series itu luar biasa, luar biasa sekali animasinya, projectnya. Ini semuanya tuh banyak banget animasi yang wow gitu kayak visualnya Fate series tuh gak akan akal. Ya kalian mungkin udah ada yang familiar daripada Fate series, lebih ke Kimetsu no Yaiba mungkin. Visualnya luar biasa bukan? Ya itu Ufotable. Terus mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa kayak One Punch Man Season 2 itu beda sama Season 1? Ya Season 1 pada saat itu digarap sama studio Madhouse yang pada saat itu lagi peak-peaknya, Madhouse itu lagi tinggi-tingginya karena mereka garap Hunter x Hunter, Full Metal Brotherhood, dan banyak lah ya animasi di tahun itu. Mereka tuh lagi sukses dan ya kebetulan Madhouse mungkin lagi kurang beruntung. Aku juga nggak ngerti isunya kenapa kayak Madhouse itu jadi seperti itu, padahal luar biasa ya. Kita tahu One Punch Man Season 1 itu storyboardnya bagus, animasinya bagus, eksekusinya, musiknya semua luar biasa. Tetapi ketika pindah studio di Season 2, sebenarnya Season 2 itu bagus juga, oke, tetapi kalau dibandingkan dengan Season 1, storyboardnya jauh lebih bagus di Season 1 karena mungkin ya beda ya tim produksinya. Ya itu tadi aja ya, kesimpulannya adalah bahwa ya anime ini tuh mulai berkembang pesat ya dari awal tahun 1900-an awal, 1900-an awal itu masih cuma animasi biasa, terus komersilnya masuk di tahun 60-an awal, terus 70-an itu mulai merajalela metanya meka-mekaan, terus 80-an itu muncul studio-studio baru, 90-an itu muncul kayak ada kok anime-anime yang luar biasa, contohnya Evangelion, Cowboy Bebop, dan teman-temannya lain. Terus transisi masuk ke 2000 adalah bagaimana mereka survive akibat kesuksesan mereka sendiri, yaitu tadi teorinya bubble economy atau ekonomi gelembung lah gampangnya. Oke, sekian itu aja ya. Kalau ada mau nambah-nambahin tentang koreksi silahkan, bisa. Itu aja dariku, sekian dan terima kasih. Anime itu menurutku iya sih, namanya juga animation kan. Sejarahnya sih menurutku cukup baik di awal ya, maklum namanya juga sejarah. First generation always get better gitu, tetapi generation selanjutnya tuh selalu dapat pelajaran-pelajaran yang mungkin tidak didapatkan oleh first generation. Ya ada minus plusnya lah ya, imbang seperti itu.